Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Subara, NPM 224111167, kelas manajemen 2B. Di sini saya akan membahas mengenai penarikan atau rekrutmen SDM. Proses penarikan atau rekrutmen SDM merupakan langkah penting dalam mengisi posisi karyawan yang tepat untuk organisasi Anda. Mari kita jelajahi tahapan, metode, dan tantangan yang terlibat. Pertama, ada tahapan penarikan dan rekrutmen SDM. Yang pertama, perencanaan. Identifikasi kebutuhan karyawan dan definisikan peran yang dibutuhkan. Lalu ada pemasaran. Promosikan lowongan pekerjaan melalui berbagai platform dan alat pemasaran yang efektif. Lalu ada seleksi. Pilihan kandidat yang memenuhi kualifikasi melalui tahap wawancara, tes, dan evaluasi keterampilan. Lalu ada penempatan. Alokasikan karyawan baru ke posisi yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Metode penarikan dan rekrutmen yang efektif. Ada referensi karyawan. Memanfaatkan jaringan Anda untuk mendapatkan referensi karyawan yang berkualitas. Ada pelamar aktif. Mengirimkan permintaan lamaran pekerjaan kepada calon karyawan yang aktif mencari pekerjaan. Lalu ada rekrutmen online. Memanfaatkan platform rekrutmen online untuk menjangkau calon karyawan yang lebih luas. Lalu ada mitra rekrutmen. Bekerja sama dengan mitra rekrutmen profesional untuk menemukan kandidat terbaik. Lalu ada sumber-sumber penarikan rekrutmen SDM. Pertama ada pameran kerja. Kunjungi pameran kerja Anda untuk bertemu calon karyawan secara langsung. Atau juga bisa melalui portal pekerjaan online. Gunakan portal pekerjaan online yang terpercaya untuk melibatkan lebih banyak calon karyawan. Ada juga referensi karyawan. Minta karyawan yang ada untuk merekomendasikan calon karyawan berkualitas. Lalu pusat karir universitas. Bekerja sama dengan pusat karir universitas untuk menjangkau lulusan yang berpotensi. Lalu ada pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, pelatihan dasar. Memberikan pelatihan dasar untuk memperkenalkan karyawan baru dengan budaya dan kebijakan perusahaan. Lalu pengembangan keterampilan. Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Lalu pendidikan kontinu. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan atau sertifikasi. Lalu ada seleksi kandidat. Wawancara. Bisa melalui wawancara. Menggunakan teknik wawancara yang efektif dan pertanyaan struktur untuk mengakui kemampuan kandidat. Ada tes keterampilan. Menggunakan tes keterampilan relevan dan valid untuk mengukur kompetensi kandidat. Lalu referensi. Memberikan referensi untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang rekam jejak calon karyawan. Lalu ada tantangan dalam penarikan rekrutmen. Yang pertama ada perang tawar. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, pasar pekerja yang kompetitif. Lalu ada strategi meningkatkan efektivitas penarikan atau rekrutmen SDM. Pertama ada keanekaragaman dan inklusi. Menerapkan kebijakan yang mendorong keanekaragaman dan inklusi dalam penarikan dan rekrutmen SDM. Lalu ada program referensi karyawan. Membangun program referensi karyawan yang menyediakan insentif bagi karyawan yang merekomendasikan calon berkualitas. Lalu ada peningkatan terus-menerus, meninjau dan memperbarui proses penarikan atau rekrutmen secara berkala untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada branding perusahaan, mengembangkan citra perusahaan yang positif untuk menarik kandidat berkualitas dan berkomitmen. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.